Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Ahdan, dan kali ini saya mau bahas tentang cara gampang untuk bikin rumah pintar alias smart home yang terhubung dengan beberapa smart device yang kamu punya. So, kita mulai dari mana? Sebenarnya mulai dari mungkin dari definisi smart home. Apa sih smart home itu? Kalau menurut saya smart home adalah rumah pintar yang bisa segala sesuatunya bisa kita atur melalui voice command. Alias teman-teman tinggal teriak aja untuk mengatur kondisi rumah. Tapi nggak sebatas perintah ini itu aja kok. Tentang smart home ini, ada beberapa fitur yang tidak kalah penting. Misalnya kita bisa satu, otomatisasi kapan pompa air mengisi, kapan lampu berubah mode. Dua, atur beberapa perangkat berdasarkan satu kondisi spesifik. Emang kelihatannya canggih sih, tapi sebenarnya banyak hal spesifik yang kita perlu setup di awal. Teman-teman tertarik dan penasaran gimana sih cara setup smart home, mulai dari mana? Apalagi zaman sekarang, perlengkapan rumah pintar atau smart home harganya sudah cukup terjangkau ya. Nah, semoga panduan ini berguna buat teman-teman yang sedang gundah gulana mau mulai dari mana. Oke, sebelum kita mulai, di negara kita, Indonesia, mungkin ada dua aliran smart home yang cukup populer. Yang pertama adalah Apple HomeKit yang kita perintah lewat Siri dan dia didukung oleh ekosistem Apple. Yang kedua ada Google Home, kita perintah suara lewat Google Assistant dan devices-nya ada banyak di marketplace di sini. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang gimana caranya bikin smart home yang support dengan Google Assistant. Gitu. Oh ya, satu lagi saya rasa ini perlu diucapkan. Salah satu syarat utama untuk bikin smart home di rumah adalah ada jaringan WiFi. Harus aktif WiFi dan internetnya. Oke, kita udah tentukan aliran smart home kita sekarang, yaitu Google Assistant. Dan jaringan WiFi dan internet di rumah juga sudah oke. Sekarang tinggal apa aja sih yang harus dilakukan? Salah satu device pertama yang saya rekomen adalah lampu. Smart LED lamp. Paling gampang nih kita mulai investasi di lampu LED yang support Google Assistant. Ada banyak merek, nggak masalah, ambil yang mana aja, karena protokol yang mereka gunakan di belakang itu sama aja. Kayak misalnya Bardi, Bosman, Avto, IT Smart itu, dia menggunakan protokolnya si Tuya, jadi bisa menggunakan aplikasi Tuya Smart Life atau Smart Life doang. Nah, salah satu pemain besar lainnya tentu saja si Philips, dia juga punya aplikasi sendiri namanya Wiz. Walaupun beda aplikasi, sebenarnya nggak masalah karena ketika kita melakukan voice command itu lewat Google Assistant kan, jadi no problem. Kalau saya boleh komparasi sekilas, kualitas cahayanya sama aja, Wiz lebih canggih sedikit, bisa ada mode yang romantis, bombastis mungkin. Wiz juga lebih cakep peredupan atau dimmingnya, sementara protokol Tuya saya lebih suka karena lebih cepat connect ke Google Assistant. Di sini saya highly recommend ambil smart LED yang putih ke cool white ke warm white, karena fitur otomatisnya yang lebih penting. Dan dia lebih irit, harganya juga cukup lebih murah ya dibanding yang RGB. Karena menurut saya mode RGB itu hanya gimmick, kepake paling sekali dua kali untuk gonta-ganti warna. Sisanya lebih kepake itu otomatisasi sama peredupan gimmick. Ini saya sudah bahas di salah satu video saya, silahkan cek di situ. Nilainya di sini. Oke. Device kedua yang saya rekomen adalah smart plug atau smart breaker. Ini sangat berguna untuk peralatan legacy yang mau kita bikin otomatisasi, bikin jadi otomatis, kayak misalnya pompa, kipas, atau exhaust, atau water heater, atau charger mobil Tesla mungkin. Apapun itulah yang masih pakai saklar konvensional dan makan listrik cukup besar kalau ditinggalkan cukup lama. Salah satu kelebihan dari smart breaker ini adalah kita bisa dengan detail lihat berapa besar penggunaan listrik di rumah kita. Merek yang saya rekomendasikan nggak ada, asalkan dia support Google Assistant, it's okay, go for it. Yang ketiga adalah smart speaker. Nah, di sini
Ada 3 tipe yang saya rekomenkan: Nest Mini, Mi Smart Speaker, atau Mi Smart Speaker, Nest Mini atau Nest Audio. Atau bisa juga kalau teman-teman ada budget lebih, nanti deh kita bahas. Nah, setelah teman-teman nyaman dengan kehadiran gadget pintar ini, alangkah nikmatnya kalau kita bisa tinggal teriak alias atur dengan voice command. Disinilah kegunaan utama smart speaker. Salah satu merek yang paling populer yaitu Nest Mini. Smart speaker ini dilengkapi dengan 3 mikrofon aktif yang sensitif untuk menangkap perintah suara yang kita berikan. Kalau Anda budget lebih, bisa ambil Google Nest Audio ya. Jangan lupa cek review saya di video berikut. Di sini sebenarnya saya rekomen ambil Xiaomi Smart Speaker dibanding Google Nest Mini, karena kualitas suara sedikit lebih bagus dan menurut saya jauh lebih responsif dibandingkan Google Nest Mini. Tapi sayangnya stok smart speaker ini udah langka banget di toko online. Dan kalau teman-teman ada budget lebih, mungkin bisa ambilnya Sonos One SL atau Sonos One. Tapi itu budgetnya 2 kalinya Nest Audio. Untuk review detailnya, teman-teman bisa cek video saya. Ya, device yang keempat yang saya rekomendasikan adalah CCTV atau IP camera untuk home security. Plus, kalau lebih advance lagi, teman-teman bisa ambil Nest Hub yang bisa mendeteksi kualitas tidur kita, alias ada fitur sleep sensing. Oke, CCTV IP kamera dulu. Nah, asik ya, zaman sekarang CCTV udah sangat terjangkau harganya. Udah gitu instalasi CCTV juga gampang, karena beberapa kamera tuh ada yang tinggal kita lepas double tap, tempel di tembok, colokin listrik, jadi. Kalau saya pribadi, CCTV sih berguna buat memantau kiriman paket yang sampai ke rumah. Merek yang saya rekomend di sini bisa Bardi, karena ada beberapa set kamera dia bisa dicek dari Nest Hub, jadi dia udah kompatibel dengan Nest Hub, cukup canggih. Yang terakhir device yang saya rekomendasikan untuk memulai smart home adalah Android TV. Kalau bisa, yang sudah support voice command. Ini penting, bukan smart home dengan OS lain kayak WebOS atau Tizen mungkin. Tapi specifically saya rekomend Android TV yang support voice command. Nah, seperti teman-teman tahu kan, pemerintah juga udah mau menghapus frekuensi sinyal analog. Sekalian deh beli TV yang sudah support DVB T2 dan Android TV gitu. Alias bisa menangkap sinyal analog dan digital. Nah, kenapa nggak sekalian aja kita beli Android TV? Ini berkaitan sama poin sebelumnya. Teman-teman bisa memantau CCTV tadi lewat Android TV ya. Asal kameranya menggunakan aplikasi Tuya atau Smart Life, itu bisa juga ngintip kamera lewat TV. Udah nggak zaman lah beli DVR atau NVR terus cek kamera harus ke satu unit device khusus gitu. Repot. Sekarang cukup dari TV aja. Terus voice command ini biasanya ada di remote, sehingga kita juga bisa perintah smart home dari remote ini. Rekomendasi merek yang saya berikan adalah bisa TV TCL atau KUKA yang sudah Android TV dan voice command. Beberapa seri yang saya ingat di luar kepala mungkin TCL A3, B3, kalau KUKA mungkin seri S6G atau S7G. Gitu. Ini nggak sponsor, saya rekomen aja ke teman-teman. Oke, itu sih dari saya. Kalau teman-teman butuh tutorial, let me know di bawah, di komen. Nanti akan saya kirimkan linknya untuk berbagai macam tutorial yang mungkin teman-teman butuhkan. Atau mungkin kalau belum ada tutorialnya, teman-teman bisa request. Mungkin cukup dulu ya untuk part 1. Kalau teman-teman masih tertarik, nanti akan saya bikin part 2-nya untuk device smart home. Untuk rekomendasi device smart home biar rumahnya jadi makin lebih canggih. Gitu. Itu sih dari saya. Untuk ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan komen di bawah. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.